Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Sahrin ya. Iya, Alhamdulillah, kedengaran ya suaranya. terdengar Pak. Baik, baik. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Baik, Sehat. kita bincang-bincang sedikit nih Pak di sore hari ini Pak. Semoga Oke. ada manfaatnya nanti kita sebar ke teman-teman generasi Z nih khususnya Pak. Biar mereka tercerahkan kondisi situasi politik nasional saat ini, terutama adanya sosok pembaharuan seperti Bapak Anies Rashid Baswedan yang sungguh luar biasa. Mereka Ya, relawan juga benar-benar menghadirkan suasana yang begitu baru. Semoga perpolitikan kita menjadi dunia yang baru, menggembirakan dan juga sangat nyaman lah buat semua pihak. Baik, mungkin untuk pertama kali saya mohon untuk Pak Sarin menceritakan sedikit kegiatan di relawannya atau memperkenalkan diri, silakan Pak Sarin. oke, baik, terima kasih. Saya Sahrin Hamid. Ya. Saat ini bertugas sebagai koordinator nasional Amanat Indonesia, di mana Amanat Indonesia telah berproses sejak tahun 2022, yaitu pada bulan November 2022, dan alhamdulillah pada 7 Mei kemarin telah dideklarasikan sekaligus dikukuhkan, dan sejak saat itu ya kita sudah mulai melakukan pelaksanaan program-program Ya. organisasi kerelawanan. Ya. Nah, program kita tentunya yaitu yang pertama adalah upaya untuk membangun strategi membangun opini. Terus yang kedua adalah bagaimana penguatan di level basis-basis Anies Baswedan. Nah, dua ini yang menjadi sampai dengan saat ini menjadi program kita. Nah, kurang lebih seperti itu yang sedang kita jalankan sampai dengan saat ini. Itu Mas. Baik, saya panggil Pak Sahrin aja ya kalau begitu ya. Atau boleh Bung Sarin juga boleh. Ya, Bung Sarin, baik. Kemarin kita juga sempat berbincang dengan Pak Bang Ajay. Nah, kemarin menarik juga kita bicara dengan Bang Ajay dan sedikit banyak kita membahas juga mengenai konstelasi politik menuju Pilpres 2024. Nah, isu-isu yang saat ini berkembang sungguh luar biasa dan opini publik yang di benaknya sekarang ada dua nih. Satu, penjagalan Pak Anies, dan kemudian satu lagi soal adanya cara-cara yang tidak etis untuk menjadikan karakter Anies ini tidak baik di mata publik. Mungkin bisa sedikit cerita bagaimana relawan memandang itu semua. Ya, memang dari sisi kita yang pertama adalah sudah menjadi tekad kita untuk memenangkan. Banyak hal yang menjadi variabel untuk mengukur dan juga mempertimbangkan kenapa kita memilih Anies. Nah, setelah itu bahwa kita juga memahami ada realitas bahwa penjagalan yang selama ini tidak lagi menjadi rumor tapi sudah menjadi fakta, baik itu terhadap Anies itu sendiri maupun terhadap partai-partai pengusung. Karena kita tahu bahwa Anies lah yang paling pertama mendapatkan tiket menurut presidential threshold yang dibangun berdasarkan partai-partai politik yang mengusung Anies Baswedan. Nah,
Untuk itu maka kami memaknai bahwa memang padahal kalau kita lihat survei-survei, Anies selalu ditempatkan pada posisi yang ketiga, tapi eh, penjagalannya justru semakin menjadi-jadi. Nah, dari sisi relawan kami melihat bahwa ini justru menjadi semangat, menjadi spirit bagi kita untuk bahwa memang orang-orang benar, orang yang memperjuangkan sesuatu yang benar, memang tantangannya juga besar. Nah, oleh karenanya ya membutuhkan soliditas kita dan juga solidaritas kita. Nah, kita dalam hal ini relawan melihatnya bahwa ya itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang tidak menghendaki Anies. Nah, untuk itu kita juga tahu bahwa Anies telah menegaskan sikapnya melalui pidato, 3 rangkaian pidato di bulan Mei ini. Yang pertama adalah 7 Mei, yang kedua adalah 20 Mei, dan yang ketiga adalah 21 Mei. Penegasan Anies adalah satu tentang terkait keberpihakannya terhadap rakyat. Bahwa pada 7 Mei, Anies mengatakan bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat dan yang berpindah itu adalah hanya kewenangan. Dan kewenangan itu berpindah setiap 5 tahun sekali yang diberikan oleh rakyat melalui proses pemilu. Begitu pula terkait dengan keberpihakan, bagaimana agar subsidi itu tidak kepada pribadi-pribadi, apalagi kepada orang yang kaya, tapi haruslah subsidi negara itu lebih kepada kepentingan banyak orang. Begitu pula pada tanggal 21 pada tanggal 20 Mei pada saat pidato di PKS. Bagaimana Anies memperlihatkan bahwa pemerintah saat ini itu lebih banyak membangun jalan berbayar dibanding dengan jalan yang tidak berbayar untuk rakyat. Sangat kecil. Nah, oleh karenanya kita melihat bahwa di situ Anies menunjukkan bahwa pada kepemimpinannya nanti akan dibangun jalan untuk rakyat, yaitu jalan yang digunakan untuk mobilisasi barang dan orang yang tidak dikenakan biaya. Nah, tentunya ini adalah kita sebut dengan jalan untuk rakyat. Artinya bahwa dalam perspektif ini keberpihakan kebijakan Anies itu adalah kepada rakyat. Dan yang ketiga pada 21 Mei, bagaimana Anies telah mengurai bahwa masalah kita yang begitu banyak, baik itu di sektor perpajakan, di sektor penegakan hukum, di sektor kepegawaian, di sektor banyak hal, itu salah satu yang utama yang menjadi core persoalannya itu adalah begitu kuatnya mafia. Nah, sampai dengan Anies menggambarkan bagaimana Katak itu tidak merasa bahwa dia sedang dimatikan ketika Katak dimasukkan dalam Panci. wajan, ya kan, dalam panci yang kemudian airnya dipanaskan pelan-pelan dan dia tidak bergerak dan merasa nyaman sampai dengan dia mati di atas wajan itu. Beda ketika air sedang panas ditaruh Katak, dia pasti belum. Artinya bahwa kondisi kita juga seperti itu, bahwa kita sedang merasa nyaman padahal sebenarnya secara perlahan-lahan kekuasaan mafia yang begitu kuat, nah ini justru akan membuat kita sebagai negara ini justru akan terpuruk. Nah, makanya pada 21 Mei Anies mendeklar melawan semua jenis mafia, apakah itu mafia pajak, mafia penegakan hukum, mafia kehutanan, mafia impor, dan segala macam yang terkait dengan ini. Nah, standing posisi Anies inilah yang saya kira menjadi posisi yang tentunya sangat mengganggu atau sangat dikhawatirkan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan yang di seberangnya itu. Nah, sehingga ya upaya-upaya semua macam hal dilakukan untuk bagaimana agar
Anies tidak menjadi bagian dari konsultasi itu. Mereka lupa bahwa ada sebuah kekuatan yang begitu luar biasa, yaitu kekuatan rakyat, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana Bung Karno bilang bahwa yang langgeng itu hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas itu semua adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bahwa segimanapun manusia ini merancang makar, tapi bahwa yang maha perancang itu adalah Tuhan. Nah, sehingga walaupun dijegal dari berbagai macam arah, kami melihat bahwa insya Allah ya Anies akan tetap maju sebagai calon presiden, dan ya berapapun nanti komposisi, apakah itu 2, apakah itu ada 3 pasang atau bahkan 4 pasang, ya final Anies tetap gol sebagai pasangan yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya. Kemudian kira-kira kenapa nih publik bertanya-tanya nih, pasangan cawapresnya Pak Anies ini siapa gitu Pak? Yang kira-kira bisa kemarin ada nama Pak AHY, kemudian ada menteri dan seterusnya lah, ada nama-nama. Kira-kira apa nih dari relawan? Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa syarat atau clue yang sudah disampaikan bahwa calon wakilnya Pak Anies itu adalah yang pertama akan menguatkan atau membantu pemenangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah calon wakil presiden Pak Anies ini itu nantinya sebagai bagian yang akan memperkuat koalisi, partai-partai koalisi. Terus yang ketiga adalah calon wakil presiden Pak Anies ini itu nantinya akan memperkuat pemerintahan ke depan. Nah, gitu. Dan tentunya yang keempat adalah calon wakil presiden itu harusnya memang selaras dengan calon presidennya. Artinya memahami posisi masing-masing. Nah, kalau menggunakan ukuran-ukuran ini, saya kira memang beberapa yang bisa masuk dalam kategori ini, beberapa juga yang mungkin tidak masuk dalam kategori ini. Tapi bahwa dari perspektif relawan kita melihat bahwa posisi dukungan kita itu kepada Pak Anies sebagai calon presiden. Dan kita tahu bahwa salah satu dari poin yang sudah disepakati bersama oleh partai pengusung atau yang disebut dengan koalisi perubahan untuk persatuan, itu telah menyepakati bahwa soal wakil presiden kesemuanya diserahkan kepada calon presiden. Artinya bahwa kewenangan itu atau otoritas menentukan wapres itu sudah menjadi hak prerogatif calon presiden, dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Nah, dalam konteks kami relawan, siapapun wakil presidennya, yang penting presidennya Anies, nah kita berada pada posisi itu. Baik. Isu yang kemudian jadi hangat kemarin Prof. Denny Indrayana itu menyatakan bahwa MK memutuskan tertutup. Nah, kira-kira dan juga ada MK memutuskan ada perpanjangan masa jabatan KPK ya, yang kita dengar di media. Kira-kira ini ada dampaknya nggak terhadap eksistensi Anies? Ya, baik. Saya kira itu adalah terkait dengan ranah hukum, ranah putusan pengadilan. Ya, kalau kita melihat ya MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, mungkinnya MK menilai bahwa apakah undang-undang atau norma ini sesuai tidak dengan undang-undang dasar di atasnya. Jika ada pertentangan, ya dikatakan bahwa itu terjadi pertentangan atau perbedaan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Nah, sehingga yang terkait dengan itu, maka tentunya terkait dengan isi normanya seperti apa, nah itu kami lihat itu adalah lebih kepada kewenangan rakyat yang diimplementasikan melalui DPR sebagai pembentuk undang-undang. Jadi kami melihat bahwa ya MK memang betul mengadili bahwa norma ini terjadi perbedaan ataupun bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang di atasnya,
Namun terkait dengan norma itu menjadi wilayahnya DPR. Begitu pula terkait dengan sistem terbuka maupun tertutup. Nah, memang ada kelemahan dan kelebihan. Karena kalau misalnya tertutup, kita melihat bahwa ini lebih mendorong kepada identitas partai politiknya. Sementara kalau terbuka, itu lebih kepada dalam pemilihan anggota legislatif, masyarakat lebih kepada memilih wakilnya atau orangnya. Nah, jadi dampak dari proporsional tertutup itu adalah ya partai harus berbenah karena masyarakat akan mencoblos partai, tidak mencoblos orang. Nah, ketika masyarakat mencoblos partai, maka tentunya partai harus melakukan penguatan organisasinya. Partai harus melakukan penguatan terhadap kaderisasi. Dia harus memiliki banyak kader yang kompeten, banyak kader yang mampu di bidangnya masing-masing untuk dijadikan harapan ataupun yang akan dilepas di tengah-tengah masyarakat untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap kader-kader partai tersebut. Yang ketiga adalah kader harus membenahi ideologinya. Kenapa? Karena selama ini kita melihat bahwa partai-partai ini adalah hanya kendaraan orang-orang. Nah, kalau misalnya dia menjadi sistem proporsional tertutup, maka partai menjadi tegas ideologinya. Ini partai yang memperjuangkan apa? Prinsip-prinsip apa yang diperjuangkan oleh partai ini. Sehingga nanti itu akan menjadi jelas mana partai yang haluannya kanan, mana partai yang haluannya tengah, mana partai yang haluannya kiri. Nah, begitu pula dari pembenahan aspek ideologis tadi, ini akan berimplikasi terhadap platform-platform politiknya. Apakah itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan itu akan tergambarkan. Karena apa? Rakyat akan memilih partai, dan ketika rakyat memilih partai, dia harus melihat bagaimana organisasi partai politik ini, bagaimana kader-kadernya yang akan memperjuangkan agenda-agenda partai di parlemen atau di lapangan politik yang lain. Bagaimana ideologi partai, bagaimana platformnya, sehingga menjadi jelas orang itu memilih karena ada agenda-agenda yang jelas. Misalnya ada dua haluan ekonomi, mana partai yang mengusung ekonomi rakyat, mana yang partai yang mengusung ekonomi kapitalisme misalnya. Nah, ini menjadi pilihan-pilihan yang mestinya bisa dipilih oleh rakyat dengan cara memilih partainya. Nah, sementara kalau terbuka, memang betul kita dulu pernah melakukan pilihan dengan sistem tertutup, dan sekarang kita malah melakukan sistem yang sudah beberapa kali itu, yaitu dengan sistem proporsional terbuka, sehingga masyarakat itu partai hanya menyodorkan ini loh orang-orang yang kita sodorkan untuk mewakili daerah pemilihan tertentu. Nah, yang menentukan siapa yang duduk kalau yang tertutup itu adalah partai melalui nomor urut yang pertama tentunya nomor 1, 2 dan seterusnya. Sementara dengan proporsional terbuka nomor urut tidak menjadi jaminan keterpilihan, tapi bahwa partai hanya menyodorkan daftar nama, rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya untuk itu, siapa yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, dialah yang akan duduk di parlemen. Sehingga memang disitulah partai tidak memiliki kekuatan untuk membuat list menurut prioritas kader yang akan disodorkan di parlemen. Sehingga lebih kepada mana yang dikehendaki oleh rakyat terhadap orang-orang dalam daftar caleg partai tertentu. Nah, kelebihannya adalah bahwa rakyat menentukan langsung siapa wakilnya. Nah, di situ itu kelebihan daripada proporsional terbuka. Nah, sehingga ini harus memang dipertimbangkan pada konteks yang kita lihat lebih ideal dalam sistem politik yang bisa menjawab tantangan-tantangan masa kini, dan juga sekaligus sebagai momentum untuk membenahi partai politik dalam menyuguhkan siapa-siapa aja yang menjadi dalam konteks person atau sosok yang bagaimana yang dimajukan oleh partai politik dalam kontestasi pemilihan legislatif. Ya, baik. Kita melihat dulu Presiden Jokowi itu di era pertamanya itu dia ada namanya tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris.
Terus kemudian dia juga ada revolusi mental. Namun dalam praktek pelaksanaannya masyarakat sebagian juga merasakan tidak terlalu memihak kepada masyarakat luas. Posisi Pak Anies dengan keadilan sosialnya, apakah akan merevisi kebijakan-kebijakan yang kira-kira tidak memihak rakyat? Terus bagaimana program-program unggulan kira-kiranya yang akan ditonjolkan oleh Pak Anies ditawarkan ke publik di saat-saat kampanye ini? Ya, jadi kalau Pak Anies kan kita lihat bahwa yang telah beliau luncurkan, baik itu melalui tulisannya di Kompas maupun dalam satu petik. Yang pertama adalah meluruskan jalan, yang kedua adalah menghadirkan keadilan. Nah, meluruskan jalan ini adalah konteksnya ketika nanti bahwa amanat itu jatuh kepada Pak Anies sebagai presiden, ini dijadikan sebagai kompas. Kompasnya apa? Kompasnya itu adalah cita-cita kemerdekaan dan agenda reformasi. Amanat kemerdekaan telah menyampaikan bahwa tujuan kita bernegara ini adalah satu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga, memajukan kesejahteraan umum. Empat, turut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Nah, ini adalah kompas. Nah, kompas ini nanti kita melihat apakah ini masih on the track jalan menuju cita-cita kemerdekaan atau kita sudah bergeser. Nah, ketika ini bergeser maka Anies menempatkan kembali supaya kita berada pada track untuk menuju kepada cita-cita kemerdekaan. Jadi bukan persoalan melanjutkan atau tidak melanjutkan, tapi apakah posisi ini sudah on the track atau di luar itu. Nah, makanya inilah jalan yang diluruskan agar kita tetap berada pada jalan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tadi itu, yaitu rakyat yang cerdas, warga yang terlindungi, terus kesejahteraan bagi semua. Nah, ini kunci menuju ke sananya itu adalah haruslah dihadirkan keadilan. Keadilan itu artinya bahwa ada kesetaraan akses. Baik itu akses terhadap program-program pemerintah, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap masa depan yang lebih baik. Nah, itulah yang selama ini tidak dihadirkan. Karena negara itu membuat program-program yang lebih banyak berdimensi untung rugi. Padahal mestinya negara itu membangun program-program dimensinya adalah manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Nah, makanya kenapa dalam konteks ini Anies menyatakan bahwa yang pertama kita lakukan adalah kita menetapkan jalan kita, yaitu meluruskan jalan yang selama ini sudah ada dan sudah bergeser dari cita-cita kemerdekaan itu, sehingga itu diluruskan. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan itu kita mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh, sehingga bagaimana ini agar orang miskin juga mendapatkan akses untuk bisa berkembang menjadi sejahtera. Pengusaha kecil UKM ini juga mendapatkan kebijakan yang juga berpihak, sehingga yang tadinya kecil ini bisa menjadi menengah dan menjadi besar. Begitu pula pada sektor pendidikan. Bagaimana orang punya akses untuk bisa bersekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, ini semua itu basisnya adalah kebijakan negara. Misalnya kalau sekarang bagaimana jalan yang begitu panjang itu adalah jalan yang berbayar. Nah, bagaimana yang ke depan? Jalan yang diprioritaskan itu adalah jalan-jalan yang gratis untuk rakyat. Nah, inilah kira-kira yang menjadi sebuah desain dan sebuah framework yang dibangun oleh Anies dengan meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Nah, contoh-contoh itu bisa dilihat di Jakarta. Bagaimana Anies membebaskan misalnya PBB bagi tanah dan bangunan milik para pejuang, guru, dosen, dan yang di bawah 2 miliar. Begitu pula bagaimana Anies memberikan akses yang sama untuk Kepulauan Seribu melalui pulau Sibira itu.
di mana mereka juga mendapatkan harga-harga yang sama dengan di Jakarta daratan. Anies mengistilahkan bahwa oke, jarak mereka di sana, tapi bahwa mereka Kepulauan Seribu atau Pulau Sebira itu dari Jakarta adalah 0 km. Sehingga perlakuannya sama antara di Jakarta daratan dan juga di Jakarta kepulauan. Nah, ini kita bisa transformasikan dalam konteks nasional, bahwa negara kita kepulauan dan kita tahu bahwa banyak hal yang berbeda terkait dengan akses dan juga harga. Nah, inilah yang akan ditransformasikan kebijakan-kebijakan yang selama ini dibangun di Jakarta yang terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat, ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional, tadinya untuk rakyat Jakarta, dan yang berikutnya adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kira-kira. Untuk Pilpres 2024, kita harapkan tidak terjadi pembelahan, Bung Syahrin ya. Pembelahan-pembelahan yang terjadi di 2019. Tapi kalau kita lihat diskusi-diskusi di warung kopi, itu identik misalkan kubunya Presiden Jokowi ya, itu diasosiasikan dengan RRT misalkan. Anies diasosiasikan dengan Amerika. Gimana menempatkan konteks ini dari sisi generasi muda nih, generasi muda zilenial, generasi Z dan seterusnya, yang memang sampai saat ini ada banyak yang antipati terhadap politik. Kira-kira bagaimana Anies menempatkan dalam hal itu? Ya, jadi sebenarnya kita harus melihat bahwa ya sering dikatakan bahwa buta yang paling parah itu adalah buta politik ya. Artinya bahwa karena ya hakikatnya yang membuat sekolah menjadi murah itu kebijakan politik. Yang membuat rumah sakit menjadi murah itu adalah kebijakan politik. Yang membuat usaha-usaha kecil itu juga bisa berkembang, itu adalah kebijakan-kebijakan politik. Yang membuat rakyat ini bisa sejahtera, bisa cerah, itu adalah kebijakan-kebijakan politik. Sehingga mestinya kita tidak boleh alergi dengan politik. Justru bagaimana agar orang-orang baik ini harus masuk ke politik sehingga kebijakan-kebijakan politik ini menjadi baik. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Anies membawa pikiran dalam kontestasi Pilpres ini? Ini justru untuk mendorong yang menjadi diskursus itu adalah pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan. Sehingga orang mendiskusikan tentang gagasan, orang mendiskusikan tentang ide, tidak lagi mendiskusikan tentang hal-hal yang justru menghadirkan pembelahan. Nah, sehingga sudah lewat, misalnya kita sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, saya kira sejak ada Sumpah Pemuda, itu artinya bahwa sudah ada kesepakatan bangsa satu, bahasa satu, tanah air satu, dan komitmen itu dibangun sejak kemerdekaan. Nah, sehingga saat ini itu mestinya lebih kepada mendiskusikan bagaimana agar rakyat bisa sejahtera, bagaimana agar ada kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana agar rakyat juga mendapatkan jalan yang gratis, bagaimana rakyat juga mendapatkan supporting permodalan untuk usaha-usaha yang besar. Nah, mestinya diskusinya itu ke sana. Bagaimana supaya petani-petani ini bisa mendapatkan pupuk, mereka bisa menghitung modal kerja secara tepat, gitu loh, mendapatkan alat-alat pertanian dengan mudah. Nah, inilah yang mestinya menjadi diskursus, inilah yang mestinya menjadi taruhlah pertarungan gagasan, pertarungan ide. Sudah tidak lagi bicara tentang soal hal-hal yang sudah kita lewati, soal identitas, soal NKRI. Kita sudah tahu bahwa ya semua komitmen anak bangsa yang maju pada kontestasi jabatan-jabatan publik, nah ini punya komitmen yang sama. Nah, sehingga ya harus ditarik pada diskursus tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasib rakyat. Nah, inilah yang mestinya banyak orang yang mungkin juga ya karena dia lemah sehingga dia tidak mau masuk ke wilayah itu. Karena rekam jejaknya adalah rekam jejak penindasan. Rekam jejaknya adalah rekam jejak yang tidak memberikan pencerahan dan edukasi bagi masyarakat. Nah, sehingga tidak masuk pada wilayah ini. Nah, mestinya sebagai pemimpin bangsa harusnya masuk kepada ya pertarungan pikiran, pertarungan gagasan, pertarungan ide, sehingga rakyat itu menjadi tercerahkan, bukan masuk kepada pertarungan identitas sehingga rakyat menjadi terbelah. Nah,
saya kira inilah yang kita harus dorong, bahwa pertarungan politik yang saat ini dihadapi terutama Pilpres ini adalah pertukaran gagasan, pertarungan gagasan, lawan dalam pilkada atau pilpres ini adalah kawan dalam berdemokrasi, sehingga rakyat juga menjadi tercerahkan, sehingga memang betul-betul pemilu ini adalah menjadi momen bagi seluruh rakyat, tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, apalagi menuju kepada keterbelahan. Nah ini saya kira kenapa Anies selalu memajukan pikiran-pikirannya, supaya apa? Supaya rakyat juga mendiskusikan, dan ternyata kan itu berhasil. Ketika 7 Mei Anies melontarkan tentang subsidi mobil listrik yang untuk pribadi dan juga untuk yang bis untuk kepentingan umum, ternyata menjadi diskursus. Begitu pula soal jalan berbayar dan jalan yang gratis. Begitu pula soal perang terhadap mafia, dan itu kan ternyata menjadi diskursus. Nah inilah yang kita inginkan, suasana diskursus pemikiran yang akhirnya rakyat juga menjadi tercerahkan dan tercerdaskan. Nah saya kira di situ untuk meminimalisir politik yang justru menjadikan masyarakat menjadi terbelah. Nah itu hanya bisa dilakukan ya sebagaimana kita tahu ADQ, bahwa orang besar adalah orang-orang yang berbicara tentang ide gagasan, orang menengah berbicara tentang peristiwa-peristiwa, sementara orang kecil dia bicara tentang orang. Nah jadi kita tinggal lihat ada calon mana yang sering banyak bicara tentang orang, dan calon mana yang bicara tentang ide dan gagasan. Nah sekira itulah yang disebut dengan great man. Kira-kira apa nih relawan ke depannya, semua relawan Anies, untuk menghadirkan tadi partisipasi anak muda, terus kemudian bagaimana mengangkat supaya Pilpres ini menjadi menggembirakan. Kira-kira program apa ke depan dari relawan? Yang pertama adalah kita harus bercerna dari pikiran-pikiran yang dibawa oleh setiap calon presiden. Yang kedua adalah rumusnya sederhana, sandingkan dan bandingkan. Nah sandingkan dan bandingkan ini itu dilakukan dari antara sosok yang satu dengan sosok yang lain. Tidak bisa kita membandingkan satu sosok dengan kesempurnaan, karena kita tahu bahwa sulit manusia itu sempurna gitu kan. Nah itulah yang harus dibandingkan. Yang ketiga adalah kita bawa pikiran-pikiran, kita dorong agar pikiran-pikiran ini menjadi diskursus. Terus yang keempat adalah bagaimana agar anak muda itu melihat juga generasi-generasi milenial, generasi Z atau generasi Y. Nah ini melihat dari sisi apa yang kira-kira bisa membuka bagi masa depannya dan bagi akses terhadap kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan yang terakhir adalah sebagai relawan, ya kita akan menghidupkan percakapan-percakapan itu di level basis. Dan yang kedua, kita akan mendorong agar mengawal pemilu ini supaya jurdil, aman dan luber, itu melalui gerakan rakyat yang masif, yang sistematis, yang terstruktur, sehingga dia terorganisasi dengan baik untuk menjaga bahwa kalau presiden adalah petugas rakyat secara nasional, nah maka kita ini juga menjadi bagian dari petugas rakyat untuk mengawal pemilu, sehingga pemilu ini demokratis, jujur, adil dan aman. Nah ya begitu pula teman-teman yang di tingkat TPS, bagaimana kita menjadi petugas rakyat yang menjaga TPS kita agar aman, sehingga pemilu kita menjadi bersih. Maka pemimpin yang terpilih nanti itu juga pemimpin yang dilahirkan melalui proses-proses yang baik. Sekira seperti itu. Siap. Terakhir mungkin Bung Sahril, kita ingin tahu juga apa sebenarnya roadmap relawan ini sampai ke Februari. Artinya strategi-strategi umum bisa diceritakan sedikit, terutama dalam mengantisipasi kecurangan-kecurangan. Kita tidak memungkiri realitas politik, tentu ada saja kita harus waspadai hal-hal seperti itu. Baik, roadmap kita yang pertama adalah bulan ini, sebagaimana sudah diluncurkan oleh Pak Anies kemarin pada tanggal 17 Mei, itu adalah dihidupkannya musyawarah Reboan. Nah, musyawarah Reboan ini itu akan menghidupkan diskursus di level bawah, percakapan tentang perubahan, percakapan tentang kepemimpinan nasional di level desa atau di level kampung. Yang kedua, selanjutnya adalah kita akan mulai membangun kelompok-kelompok perubahan ini terorganisir dengan baik, menjadi satu kekuatan yang utuh.
Nah, dan yang ketiga adalah tentunya kekuatan ini harus kita maksimalkan di TPS, di titik krusial proses pemilu yang paling awal, yaitu TPS. Nah, sehingga 3 tahap inilah, baik itu pada proses pemilihannya maupun proses penghitungan hingga penetapannya. Saya kira 3 tahap itu yang akan kita bangun, yaitu pertama adalah membangun tradisi musyawarah di level basis, yang kedua adalah mengorganisasikan seluruh kekuatan-kekuatan perubahan ini, dan yang ketiga adalah bagaimana menjadikan TPS sebagai titik krusial untuk kita kawal demokrasi ini sehingga demokrasinya jujur, baik, yang menghasilkan pemimpin yang baik juga. Kira demikian. Baik, terima kasih Bung Sarin atas waktunya dan bincang-bincang kali ini. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.